Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, selain kesehatan fisik yang harus kita perhatikan, kesehatan psikologis juga penting untuk kita jaga dengan baik. Universitas Hasanuddin mempunyai pusat layanan yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan psikologis, yakni Pusat Layanan Psikologi. Bagi seluruh sivitas akademika Unhas akan diberikan pelayanan secara gratis. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pusat Layanan Psikologi Unhas merupakan lembaga profesional yang memberikan berbagai pelayanan psikologi yang mencakup lingkup psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi industri dan organisasi. Layanan psikologi ini bergerak dalam bidang jasa atau konsultasi psikologis. Pusat Layanan Psikologi Unhas memiliki tenaga profesional yang terdiri atas ilmuwan dan praktisi psikologi yang profesional pada bidangnya masing-masing. Tim layanan psikologi Unhas memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi, baik di dalam atau di luar negeri. Kabar gembira untuk mahasiswa Unhas, konsultasi di Pusat Layanan Psikologi Unhas tidak memungut biaya apapun atau gratis. Mahasiswa hanya perlu datang langsung ke kantor Pusat Layanan Psikologi Unhas yang berada langsung di bawah perpustakaan Universitas Hasanuddin. Setelah datang, akan diberikan form pendaftaran yang berisi data diri dan gambaran umum terkait masalah yang sedang dihadapi. Setelah mengisi form pendaftaran, maka kemudian akan dijadwalkan lebih lanjut untuk jadwal temu dengan psikolog atau konselor. Jadi untuk mahasiswa internal Unhas, itu tidak ada biaya sama sekali. Seperti itu. Jadi mungkin untuk kasus tertentu ya, biasanya ada mahasiswa yang tidak mau begitu ya. Jadi mau lanjut lagi gitu. Nah, baru nanti ada yang secara pribadi memang mereka mau mengeluarkan biaya gitu. Tapi kalau memang untuk mahasiswa Unhas itu free. Jadi tidak ada dibayar sama sekali. Kalau pegawai juga free. Jadi kita itu tidak hanya melayani mahasiswa ya, layanan psikologi. Jadi internal itu ada mahasiswa, ada tendik ya, tenaga pendidik atau kependidikan atau pegawai, dan juga dosen. Jadi termasuk dosen juga bisa mengambil layanan ini begitu secara free. Pusat Layanan Psikologi Unhas selalu berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa, terutama masalah terkait akademik dan masalah yang mengganggu akademiknya. Bagi yang ingin menggunakan layanan di Pusat Layanan Psikologi Unhas, tidak perlu khawatir terhadap kebocoran informasi atau terkait privasi, karena hal tersebut akan sangat dijaga dan dirahasiakan. Terkait privasi ya, confidentiality gitu ya. Jangan khawatir ya begitu. Nah, kami ini profesional. Jadi meskipun kami berada di Unhas, kami adalah dosen, kami juga adalah praktisi yang profesional. Jadi kami ini bekerja di bawah naungan HIMSI ya. Kalau di kita itu ada namanya organisasi profesi, namanya Himpunan Psikologi. Jadi memang psikolog maupun ilmuwan psikologi itu harus mematuhi kode etik. Jadi dalam layanan konseling atau konsultasi psikologi seperti ini, kita patuh tunduk terhadap kode etik itu gitu. Selain konseling, Pusat Layanan Psikologi Unhas juga menawarkan layanan terkait tes bakat dan minat. Namun, tes bakat dan minat ini akan dikenakan biaya karena hal ini berupa asesmen. Nah, kalau kami ini kan tidak hanya fokus pada layanan konseling ya. Jadi Pusat Layanan Psikologi itu ada banyak layanan yang diberikan. Salah satunya memang untuk internal Unhas itu adalah layanan konseling. Tapi kalau untuk eksternal juga kita banyak gitu ya. Kita selain konseling ada juga yang namanya asesmen. Asesmen itu ada asesmen potensi, ada juga kompetensi ya. Nah, internal Unhas pun juga biasa menggunakan jasa layanan asesmen ini ya di Pusat Layanan Psikologi. Biasanya kalau ada asesmen untuk kenaikan jabatan ya, promosi seperti itu. Kemudian ada juga layanan terkait pelatihan gitu ya. Terus ada juga yang ke organisasi ya, mitra eksternal begitu ya. Selain asesmen, konseling, ada juga intervensi untuk organisasi gitu. Nah, kalau untuk internal sendiri rencana kita ke depan ini kan ceritanya kan kita terpusat di Tamalan Rea gitu ya. Nah, bagaimana dong mahasiswa yang di teknik begitu ya?
Nah, kami itu ada roadshow sih. Sebenarnya tahun lalu itu kita pernah ya ke teknik. Jadi tidak hanya menunggu mahasiswa teknik yang datang, tapi kita juga ada jadwal untuk datang ke teknik gitu, untuk memudahkan mahasiswa ya, kan jauh sekali gitu ya. Jadi memudahkan mahasiswa, kita kerjasama dengan Fakultas Teknik, kita buatkan jadwal kira-kira kapan ini mahasiswa yang memang butuh konsultasi untuk kita bisa layani langsung di sana, seperti itu. Dan kita akan rencananya ini sosialisasi loh ke fakultas-fakultas bahwa layanan psikologi ini terbuka untuk mahasiswa internal. Silahkan digunakan loh layanannya ya untuk optimalisasi gitu selama kuliah. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri gitu kan. Ada circle teman-teman, ya alhamdulillah kok temannya bisa bantu gitu ya, jangan sampai nambah masalah gitu toh. Ya jadi silakan manfaatkan ini layanan psikologi gitu untuk datang free gitu. Silakan manfaatkan selama Anda jadi mahasiswa psikologi Unhas, seperti itu. Pusat Layanan Psikologi Unhas selain menawarkan layanan kepada internal Unhas, juga menawarkan layanan ke eksternal Unhas atau masyarakat umum yang membutuhkan bantuan konseling atau konsultasi. Namun, masyarakat umum akan dikenakan biaya. Zara Sabita Suceng, Andrea Rinin Karina, Unhas TV. Siapa di antara kita yang terkadang iri dengan orang-orang yang tampak awet muda tanpa perlu ribet merawat diri? Kita seringkali berpikir bahwa perawatan kecantikan mahal dan rumit adalah kunci untuk tetap terlihat muda. Namun ada banyak orang yang tidak melakukan perawatan khusus dan tetap memiliki penampilan yang segar dan awet muda. Apa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Faktor utama yang mempengaruhi penampilan seseorang sehingga tampak lebih muda atau lebih tua dari usia sebenarnya adalah faktor genetik. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Farida Ilyas, gen berkontribusi sekitar 30% dari seluruh faktor yang mempengaruhi proses penuaan manusia. Selain faktor genetik, terdapat pula beberapa faktor lain seperti pola hidup, jenis makanan yang dikonsumsi, kebutuhan istirahat, serta lingkungan termasuk suhu dan kelembaban yang sangat mempengaruhi kondisi kulit. Aktivitas fisik seperti olahraga juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Jadi kalau ditanyakan faktor utama, ya saya jawabnya itu adalah genetik ya. Karena dikatakan genetik itu mempengaruhi 30% dari semua faktor penyebab orang menua dini atau aging ya. Bagaimana genetik itu mempengaruhi? Jadi ada waktu tertentu proses itu dimulai. Jadi sudah dikode dari sononya secara genetik itu. Walaupun faktor lain juga ada, misalnya gaya hidup ya, utamanya soal nutrisi, makanan yang sehat, pola makan ya. Kemudian istirahat cukup ya, cukup atau tidak. Jadi kalau istirahat tidak baik itu juga akan membuat orang menua dini. Kemudian pola makan yang baik, kemudian lingkungan yang kurang sehat itu, suhu, kelembaban sangat mempengaruhi kulit. Di samping itu juga beraktivitas, bergerak. Jadi pergerakan itu membuat tubuh kita segar ya, sehingga membuat kulit juga jadi sehat. Berbagai tren dan mitos populer terkait perawatan kulit dan penuaan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Farida, termasuk olahraga wajah dan pijat wajah yang dipercaya dapat menunda penuaan, masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaatnya. Perawatan kosmetik dan dermatologis dapat mempengaruhi penampilan wajah seseorang, baik secara permanen maupun non-permanen. Salah satu perawatan permanen yang umum adalah botox. Namun menurut Dr. Farida, perawatan permanen yang lebih dianjurkan adalah mini facelift melalui tindakan operasi. Baik perawatan permanen maupun non-permanen memiliki syarat dan risiko masing-masing. Dr. Farida juga membagikan 10 tips untuk menunda penuaan, yaitu memahami proses penuaan, menjaga pola hidup dan gaya hidup sehat, terutama dari segi spiritual, berolahraga cukup sesuai dengan kondisi tubuh, menjaga suasana hati, mengelola stres, menjaga pola tidur yang sehat, memenuhi kebutuhan seksual, menikmati kekuatan alam, dan menjaga pengaturan hormon yang optimal. Rahmatia, Muhammad Saiful, Unhas TV. Oke, ya.
closing statement jadi menua dini atau anti aging itu seolah-olah ya suatu keadaan yang melawan kodrat. Tapi sebenarnya arahnya tidak ke situ, ya. Jadi kita menginginkan sikap atau ilmu yang membuat kita berpenampilan segar, bugar, ya, sesuai tuntutan zaman, ya. Sehingga di atas usia 35 tahun itu hidup kita masih berkualitas hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa awet muda semua. Pemirsa, es teler merupakan salah satu minuman dengan kenikmatan yang tak diragukan lagi. Diminum saat hari tengah terik, es teler mampu memberikan kesegaran yang tiada tara. Laporan tim Unhas TV berikut ini akan membawa Anda mencicipi es teler Patiro, salah satu es teler yang legend di Makassar. Unhas TV, panas-panas gini enaknya minum yang seger-seger dan tentunya juga menyehatkan. Nah, salah satu yang bisa menjadi pilihan adalah es teler. Saat ini saya sudah berada di salah satu outlet yang menyediakan es teler di Festival Kuliner Aropala Food City. Nah, saya sudah penasaran banget nih untuk nyicipin es teler yang ada di sini. Yuk ikuti saya. Es teler Patiro ini merupakan salah satu es teler yang viral di Makassar dan sudah ada sejak tahun 1995 loh, dan sudah memiliki beberapa cabang di kota Makassar. Langsung aja kita lihat-lihat menu dan pesan sesuai selera. Nah guys, ternyata bukan hanya es teler loh yang tersedia di sini. Ada berbagai varian minuman dan snack yang bisa kamu coba. Oh iya, ada perbedaan harga untuk yang makan di tempat dan yang mau bawa pulang pesanannya ya. Buat yang mau makan di tempat, sudah tersedia tempat yang adem dan nyaman sambil nunggu pesanan. Segelas es teler original dengan porsi jumbo ini dibanderol dengan harga 18.000. Untuk isiannya hampir sama dengan es teler pada umumnya. Ada pepaya, alpukat, nangka, sagu mutiara, dan agar-agar. Lalu disiram dengan susu dan sirup gula merah, lengkap dengan taburan kacang disco yang menjadi ciri khas es teler. Oke, jadi ini yang spesial di menu yang satu ini ada duriannya, langsung kita cicip. Rasa duriannya sangat strong. Untuk es teler durian sendiri dibanderol dengan harga 23.000. Ini nih, satu biji durian fresh yang jadi pembeda dengan yang versi original tadi. Ditambah dengan siraman saus yang berbahan dasar durian pula, bisa kebayangkan gimana sensasi rasa duriannya. Buat kalian para pecinta durian sih wajib cobain yang ini. Nah baik pemirsa, sekian perjalanan kita mencicipi es teler Patiro di Aropala kali ini. Nah bagi pemirsa yang juga berminat buat cobain, silahkan datang ke Festival Kuliner Aropala Food City yang ada di Jalan Aropala. Saya mau lanjut minum dulu ya, bye-bye. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.